Teguh Kurniawan Harmanda atau akrab disapa Manda memiliki lebih dari 9 tahun pengalaman bekerja di perusahaan startup dan berbagai macam proyek. Ia meraih gelar magister atau MBA dari Universitas Gadjah Mada. Manda juga aktif mengikuti perkembangan teknologi dan fokus terhadap perkembangan industri blockchain. Sebagai Ketua Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia, Aspakrindo, ia turut mengambil bagian dalam mendorong industri aset kripto di Indonesia, terutama dalam hal compliance atau kepatuhan agar sesuai dengan pendekatan berbasis risiko yang dicanangkan Financial Action Task Force atau FATF terkait virtual asset. Mari kita sambut Teguh Kurniawan Harmanda, COO Toko Kripto. Halo, salam sehat. Selamat datang di acara Marketers X Fest 2022. Kali ini bersama saya Teguh Kurniawan Harmanda atau biasa dipanggil Manda. Sekarang saya di Toko Kripto sebagai Chief Operating Officer dan juga sekarang menjabat sebagai Ketua dari Asosiasi Pedagang Aset Kripto di Indonesia. Senang bisa berdiskusi, sharing ya dengan teman-teman semuanya. Semoga informasi kali ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Jadi untuk tema diskusi yang kita bawakan kesempatan hari ini adalah bagaimana kita bisa mengenali sebenarnya tentang perkembangan dari blockchain dan kripto itu sendiri. Jangan hanya dilihat dari segi hype ataupun segala kontroversial yang ada di dalamnya, tetapi kita harus memaknai kripto itu sebagai sebuah utility, ya, kegunaan dari teknologi yang kemudian nanti di masa yang akan datang ini akan bermanfaat buat kita. Jadi kalau kemudian kita berbicara terlebih dahulu ya bagaimana sebenarnya kripto di Indonesia itu berjalan saat ini, dari data yang kita punya dari pemerintah bahwa pertumbuhan jumlah investor di Indonesia mulai dari tahun 2019 meningkat 2020 dan kemudian puncaknya di 2021 angkanya tumbuh secara eksponensial. Kita bisa lihat bahwa pertumbuhannya ada melebihi dari 11,2 juta investor di tahun 2021 gitu. Tentunya pertumbuhan dari jumlah investor di aset kripto itu dibarengin dengan volume transaksi yang terjadi. Jadi kalau kita lihat bahwa ada sebanyak hampir 860 triliun ya, tepatnya adalah 859 triliun rupiah volume transaksi yang terjadi di aset kripto di Indonesia. Nah, pertanyaan yang muncul buat teman-teman semuanya dengan angka yang sangat fantastis gitu ya, yang kemudian juga dibarengin dengan percayanya banyak orang gitu, lebih dari 11 juta orang. Lantas bagaimana tentang legalitasnya? Ini yang kemudian masih banyak menuai pertanyaan ya. Saya juga di industri kripto sudah ada sejak lebih dari 4 tahun yang lalu gitu. Kita ikut merumuskan aturan bahwa sekarang aset kripto yang kita kenal di Indonesia itu ada di dalam naungan Kementerian Perdagangan. Secara spesifik ada di bawah Bapepti. Bapepti itu adalah Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi yang ada di Indonesia. Kalau kemudian kita lihat ada beberapa aturan yang menaunginya. Yang pertama itu adalah aturan dari Kemendak ya, Kementerian Perdagangan itu nomor 99 tahun 2018 yang menjelaskan bahwa aset kripto di Indonesia itu dianggap sebagai sebuah komoditi. Kemudian diatur di dalam petunjuk teknisnya di nomor 5 2019 gitu. Terus kemudian berjalan hingga sekarang peraturan terakhir ada di nomor 8 tahun 2021. Jadi tentu ini adalah hal-hal yang membuat industri aset kripto di Indonesia itu menjadi lebih legitimate dan kemudian juga mendapatkan perhatian dan naungan khusus dari pemerintah gitu. Nah, lantas bagaimana sebenarnya dianggap menjadi sebuah komoditas? Kalau kemudian kita berkaca dari beberapa aset kripto yang ada di Indonesia, sebagai contoh kita tahu ada yang namanya Bitcoin, Ethereum, dan aset kripto yang terkenal lainnya. Kalau kita ngomongin dari yuridistik yang ada di Indonesia, maka aset kripto ini sama halnya seperti komoditas yang lain yang kita tahu. Contoh seperti kopi ya yang kita minum gitu, ada teh, ada gula di situ, kemudian juga ada minyak dan yang lain-lain. Jadi antara
aset kripto maupun kopi itu mereka sama-sama sebuah komoditas. Yang membuat berbeda adalah aset kripto itu dibentuk atau dibuat secara digital atau secara virtual, yang kemudian media transaksi atau media transfernya itu juga dengan menggunakan platform digital gitu. Nah, kemudian kita akan lihat lagi dari beberapa harfiah atau nama ya, penamaan yang berhubungan dengan aset kripto. Sekali lagi saya ingin menyampaikan bahwa kita tidak boleh menyebutkan aset kripto di Indonesia selain dianggap menjadi sebuah komoditas. Tetapi kita perlu perhatikan di luar sana secara internasional ada beberapa penamaan yang memang lazim digunakan. Cryptocurrency adalah one of the famous istilah yang kemudian berkembang ya, yang kemudian dikenal banyak orang di seluruh dunia. Tapi kemudian kita di Indonesia tidak boleh menyebutkannya itu sebagai sebuah currency. Di sisi yang lain ada orang yang menganggap ini menjadi seperti virtual asset ya. Itu juga tidak salah karena memang sifatnya itu adalah virtual. Seperti yang diatur di bawah FATF atau Financial Action Task Force ya, sebuah organisasi keuangan dunia yang menganggap bahwa Bitcoin, Ethereum, dan yang lain-lain itu adalah dianggap sebagai virtual asset. Kita di Indonesia ini menyebutkannya adalah sebagai aset kripto atau sebuah aset komoditi. Nah, kemudian kita lihat lagi nih dari istilah yang berkembang gitu tentang aset kripto tersebut. Kalau teman-teman semuanya mengira bahwa Bitcoin adalah satu kategori dengan yang namanya misalnya USDT yang kita juga kenal, bahwa sesungguhnya itu adalah hal yang sedikit kurang tepat. Kenapa? Karena ada 5 kategori aset kripto yang saat ini kita kenal secara global gitu ya. Sebut saja ada yang namanya utility token, yaitu token untuk kegunaan tertentu. Terus kemudian ada yang namanya asset backed token, atau kemudian orang secara simple mengatakan ini sebagai stablecoin gitu. Nah, ada juga di sisi yang lain ada sebuah kategori yang kurang lebih mirip seperti saham ya. Kalau kita kenal adalah saham. Jadi efek ya. Bagaimana sebuah token dibuat dengan metode security token bahasanya gitu. Yang keempat yang cukup populer belakangan ini yaitu adalah DeFi ya. Itu adalah salah satu dari kategori aset kripto yang ada. Nah, dan yang paling terkenal yang kemarin sempat heboh gitu di Indonesia ya dengan foto selfie-nya, tidak hanya di Indonesia, bahkan sampai di media internasional tentang NFT, non-fungible token. Nah, ini adalah beberapa kategori yang kemudian menjadi pembeda, ya sekali lagi menjadi pembeda antara satu token dan token yang lainnya. Jadi, kita tidak bisa menyamakan bahwa yang namanya Bitcoin adalah Bitcoin. Tidak, kita harus lihat bahwa Bitcoin itu masuk ke dalam kategori dari utility token. Kenapa? Karena Bitcoin itu memiliki sebuah kegunaan tertentu. Di sisi yang lain, ada yang namanya USDT atau yang namanya BIDR, yang mana kemudian nilainya itu dipatok pada sebuah nilai tertentu. Jadi memiliki stable ya, sebuah nilai yang stabil terhadap aset yang mendukungnya. Nah, yang terakhir adalah NFT, di mana sekarang banyak kreator, banyak orang-orang yang mereka bisa menjual ya, maupun juga bisa membeli sebagai kolektor gitu ya, dari aset-aset yang sifatnya itu seperti artwork. Ada juga bisa berupa video, biografi, dan yang lain-lain. Jadi ini tentu menjadi sebuah wawasan yang lebih luas lagi, dan ini juga bisa menjadi sebuah informasi bahwa ternyata yang namanya kripto itu bukan hanya sekedar alat untuk bisa menjual atau membeli saja dengan keuntungan sesaat gitu. Selanjutnya yang kita perlu perhatikan dari kategori tadi gitu ya, dari aturan yang berlaku di Indonesia, bagaimana sebenarnya kita sebagai seorang investor, sebagai seorang saver gitu ya, yang rajin untuk bisa berinvestasi, bisa melakukan mitigasi terhadap aset-aset yang kemudian kita akan investasikan. Setidaknya ada 2 yang kemudian kita harus perhatikan, teman-teman semuanya. Apakah kemudian aset tersebut yang kita ingin invest ini merupakan aset yang kita ingin simpan untuk jangka waktu yang panjang,
atau kemudian ini adalah aset yang memang sebenarnya bagi kita hanya sekedar kita hanya ingin short term gitu ya, saat periode terbatas dan kemudian kita bisa mendapatkan keuntungan pada periode tersebut. Jadi ada dua. Kalau kita membahas ya dari tipikal dua ini juga berbeda nih. Bagaimana cara kita memperlakukan untuk kita berinvestasi di aset tersebut. Salah satu contohnya adalah bagaimana kalau misalnya kita melakukan analisis terhadap aset tertentu yang kita lakukan pada periode terbatas gitu ya. Sebut saja kita bisa menggunakan ada yang namanya moving average. Jadi bagaimana kemudian saya membeli aset secara konsisten gitu ya. Dan kemudian nanti ketika harganya naik atau ketika harganya turun maka akan ada harga yang average ya, harga yang tengah gitu. Nah ini juga bisa menjadi salah satu skenario bagaimana seorang tersebut bisa melakukan investasi dalam jangka waktu yang pendek. Yang kedua, mereka juga bisa menggunakan beberapa metode lainnya, sebut saja ada yang namanya RSI gitu ya. Terus kemudian kalau yang paling terkenal, yang kita juga mungkin teman-teman juga pernah dengar ada yang namanya Fibonacci gitu. Bagaimana sebuah teknik metode untuk mengukur yang namanya technical analysis gitu. Jadi kita harus benar-benar paham dan mengerti, jangan sampai ketika kita melakukan action maka kita nggak akan tahu gitu trennya ke arah mana. Selanjutnya yang kedua yang tadi juga sudah saya sampaikan tentang bagaimana kita berinvestasi tetapi berpikir untuk jangka panjang ya. Itu yang kita harus perhatikan adalah dari sisi-sisi dokumen ya, atau kalau kemudian yang kita tahu kalau di industri kripto itu ada yang namanya white paper. Jadi kalau teman-teman yang pernah berinvestasi di saham itu tentu tahu yang namanya prospektus. Kalau di kripto itu ada yang namanya white paper. Jadi saya tahu bagaimana kemudian kegunaan dari aset ini, siapa pengembangnya, bagaimana komunitasnya, apa roadmap-nya atau milestone yang ingin dicapai. Nah, hal-hal ini menjadi sangat penting dan sangat-sangat relevan ya untuk kita bisa tahu dan memutuskan sekali lagi. Bukan hanya karena ikut-ikutan. Resiko di investasi apapun, paling besar resiko itu adalah karena pengaruh. Karena ikut-ikutan. Kita tidak sepenuhnya mengetahui, kita hanya ikut-ikutan dan pada akhirnya kita juga yang mendapatkan kerugian. Jadi sekali lagi teman-teman kalau ingin berinvestasi di instrumen manapun, terutama di aset kripto, perhatikan dua hal. Jika memang ingin mengambil pada momen atau periode yang pendek, itu dengan cara-cara yang tadi yang saya sampaikan, dan kemudian juga bisa dengan cara-cara yang relatif periode yang cukup panjang. Yang berhubungan dengan teknologi blockchain itu sendiri, ini yang menjadi hal paling menarik dan selalu dibicarakan banyak orang, bahwa ya kripto tidak lebih hanya sekedar dari fluktuasi harga naik dan fluktuasi harga turun. Tentu bagi kami di orang-orang yang percaya pada penerapan teknologi blockchain ini mendengarnya agak sedih gitu ya. Namun kami tetap yakin bahwa suatu saat Indonesia, pemerintah maupun beberapa stakeholder yang lainnya, kita sungguh-sungguh dan matang untuk bisa merencanakan tentang adanya use case yang secara real menjelaskan apa sih manfaat dari teknologi blockchain. Kalau tadi kita berbicara tentang kripto, kripto itu adalah produk turunan dari teknologi blockchain gitu. Nah, sekarang kita berbicara tentang teknologi blockchain ya. Di Indonesia udah ada beberapa pembahasan yang menyangkut dari implementasi teknologi blockchain. Ada beberapa hal yang saya bawa. Yang pertama itu adalah tentang pendaftaran sertifikat tanah gitu ya, atau land registry bahasanya. Jadi bagaimana kemudian sertifikat tanah itu dibuat ya, di-create, terus kemudian direkam atau di-record, dan kemudian catatannya itu akan abadi di dalam teknologi blockchain. Kenapa? Karena sifatnya itu immutable, tidak dapat tergantikan. Yang kedua, sifatnya itu adalah trackable, jadi bisa di-tracking gitu, dari mana, kemana, dan tujuannya ke siapa, dan seterusnya. Jadi ini yang menjadi penting. Dan yang ketiga, bahwa karena memang sifatnya itu trackable ya, bisa di-track, maka ini akan sulit untuk bisa orang ya memanipulasi atau memanfaatkan dengan cara duplikasi gitu. Nah, ini
yang mudah-mudahan kita harapkan juga di Indonesia segera terrealisasi adanya pendaftaran tanah atau sertifikat tanah dengan memanfaatkan teknologi blockchain. Yang kedua, itu adalah tentang bagaimana blockchain bisa mendukung traceability ya, atau kemudian keberlangsungan dari pangan gitu. Jadi kalau kita tahu teman-teman semuanya isu yang namanya traceability ya, atau bagaimana saya bisa mengetahui sumber dari makanan kita, ini kan menjadi hal yang cukup polemik gitu, apalagi kalau kemudian kita kaitkan dengan isu yang namanya halal food gitu ya. Nah, dengan memanfaatkan teknologi blockchain tentunya ini bisa lebih berguna gitu ya, dan kemudian orang bisa memiliki sebuah confident level yang berbeda dalam mereka bisa mengkonsumsi dari makanan tersebut. Jadi hal yang menjadi prioritas kita adalah bagaimana kita bisa membentuk sebuah use case yang sangat relevan, yang kemudian yang bisa menyelesaikan beberapa permasalahan yang ada di Indonesia gitu ya. Dan kemudian hal ini juga kita harapkan bahwa pemerintah ataupun stakeholder yang lainnya bisa mendukung. Dan yang juga menjadi hal menarik adalah tentang bagaimana sebuah blockchain gitu ya, itu bisa bekerja gitu sifatnya, terutama di yang namanya sistem tracker ya, atau sistem untuk bisa men-track. Jadi setiap posisi dari barang ya, jadi kalau kita bilangnya seperti supply chain ya bahasanya. Jadi setiap barang yang kemudian dibuat, di-create gitu ya, terus kemudian bisa pindah ke tempat yang lain, itu kita akan tahu baik itu kuantitinya, volumenya, terus kemudian siapa yang bertanggung jawab atas itu. Dan sekali lagi yang menjadi berbeda di sebuah blockchain project itu adalah bagaimana entitas itu saling memvalidasi satu sama yang lain. Nah, ini yang kemudian validasi inilah yang menjadi penting supaya tidak ada yang namanya manipulasi data tersebut gitu ya. Nah, saya yakin masih begitu banyak hal yang ada di lingkungan kita sekarang yang kemudian ini menjadi hal yang paling menarik untuk kehidupan kita, dan kami di industri beserta beberapa stakeholder yang lain kita terus mendorong ya hadirnya semangat-semangat baru, munculnya ide-ide yang baru, dan kemudian kita di Indonesia tidak lagi bisa berdiam diri, tidak lagi menjadi penonton ya, tetapi kita merupakan sebuah kreator ya yang aktif. Dan kalau saya selalu berbicara dan saya selalu yakin bahwa semua akan terblockchain pada saatnya. Terima kasih audiens semua, sampai ketemu lagi untuk di Marketers X Fest di tahun-tahun berikutnya.